Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Winaputra Haribowo dari kelompok B717 dengan NIM G024028. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi saya laporan praktikum anatomi saya di blok 1.2. Nah, ini yang skenario kedua. Akan saya bacakan dulu. Seorang merasa lemas pada lengan, tepatnya di GT 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, terus soalnya jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus, dan jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium serta kinesiologinya. Jadi bisa disimpulkan kalau orang yang merasa lemas ini di jari tangannya itu terkena carpal tunnel syndrome karena terjadi di GD 1-3, kemungkinan di nervus medianusnya. Lanjut. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai anatomi tulangnya di antebrakii. Nah, yang pertama kan ada os ulna. Os ulna itu yang ini, yang ada ininya, ada lekukan bentuk C-nya ini, bentuk C. Nah, itu di situ itu ada olecranon. Nah, olecranon itu yang ini. Nah, olecranon itu adalah kayak tonjolan tulang besar di ujung proksimal dari ulna. Proksimal kan berarti yang mendekati yang atas lah ya. Terus ada juga incisura trochlearis, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu namanya trochlear notch. Itu yang ini ya, yang dalamnya yang melekuk ke dalam bentuk C itu. Bentuknya itu setengah lingkaran ya. Terus juga ada processus coronoideus. Nah, ini di mandibula tadi kan juga ada processus coronoideus. Nah, ini juga ada di sini. Bentuknya kan kayak mahkota lincip-lincip gitu. Terus juga ada incisura radialis, atau kalau di sini namanya radial notch of ulna. Itu benar tak hapusnya. Itu yang ini, yang kayak itu dia itu kayak lekukan kecil di lateral lateral dari processus coronoideus, ya benar kan, proses coronoideus yang ini. Nah, itu di lateralnya atau yang di bagian mengarah keluar tubuh gitu. Nah, ini itu. Terus ada juga crista supinatoris. Crista supinatoris itu yang mana? Aku nggak kelihatan. Pokoknya yang di belakang itulah, di belakangnya sini, di area sini lah, di belakang. Nah, mana ya? Crista ya, di situ. Nah, dia itu pokoknya itu kayak garis tulang yang menonjol di bagian lateral proksimal dari ulna ini. Terus juga ada tuberositas dari ulna atau ulnar tuberosity ini. Dia itu kayak sebuah tonjolan yang teksturnya itu agak kasar di bagian proksimal anteriornya atau di bagian depan di agak atas. Nah, ini kan kayak ada ini tonjolan. Nah, ini namanya tuberositas ulnar. Terus juga ada margo posterior. Nah, margo posterior itu yang di sini kelihatan enggak ya? Margo posterior. Margo posterior itu tuh yang sebelah sini. Sini tapi yang di belakangnya ini. So, ini tidak ada gambar anunya, pos yang posterior, tapi nggak apa-apa lah. Terus juga ada margo anterior. Nah, margo anterior itu yang di depan. Margo anterior berarti yang ini, yang inilah ya, yang di sini margo anterior. Oke, terus juga ada facies anterior.
Facies anterior itu yang nih, anterior kan yang ini ya, ini pokoknya yang apa ya, permukaan yang adep sini itu yang anterior kayak gini, anterior surface kan, anterior border berarti yang tadi yang mana ya, port margo anterior, ini margo anterior, terus ini facies anterior. Kalau yang posterior itu di belakangnya. Terus juga ada apa ini namanya, caput ulna. Caput ulna itu yang mana? Caput ulna itu yang ini, yang sini. Jadi dia yang di bawah. Nah, ini caput ulna. Caput ulna dia itu ujung di bagian distalnya. Kalau tadi kan yang apa ini namanya, yang olecranon sama trochlear notch itu dia kan itu yang di bagian proksimalnya. Kalau kaputnya itu dia di distalnya. Terus juga ada facies medialis. Nah, facies medialis itu dia yang di sini mungkin nggak kelihatan ya, tapi dia itu yang pokoknya kalau ini dibedah secara transversal di sudut gitu, dia itu nanti bakal ada kayak dalamnya itu kan sumsum tulang. Nah, yang di sekelilingnya itu kan baru osnya. Nah, yang osnya itu yang mengelilingi itu namanya facies medialis gitu. Oke, sekarang lanjut ke yang radialis, yang radius. Oke, jadi yang pertama itu ada favea articularis. Favea articularis itu yang sini. Ini dia itu bentuknya kayak cekung di bagian atasnya. Jadi kayak ini kan kayak kelihatan gini gitu. Nah, cekung di bagian atasnya. Itu nanti dia berartikulasi sama capitellumnya si humerus atau tulang lengan atas ya. Nanti kan kayak gini. Ini humerusnya. Humerus. Terus juga ada circumferentia articularis radi. Nah, itu di mana? Dia di, nah, hapus dulu. Ini yang nganu sama itu. Itu nanti dia kayak apa ya? Kayak permukaan yang silindris, terus disekelilingi sama kaputnya si radi ini. Nanti dia berartikulasi sama insisuranya si radialis ulna. Ini kan insisuranya ini. Dia tuh yang nempel gitu. Terus juga ada kolum radii. Kolum radii yang mana? Kolum radii yang ini. Yang itu. Dia itu kayak bagian sempit di bawahnya si kaput radii tadi yang ini. Dia kan kayak meramping gitu, melangsing. Nah, itu yang kolum radii. Terus juga ada tuberositas radii. Tuberositas radii yang mana? Yang ini, yang menonjol ini. Itu tuberositas radii. Terus ada juga apa ya? Margo interose. Nah, Margo interose itu yang mana? Yang mana yang di sini kelihatan tuh. Oh ya, sebelumnya ini juga ada fascia lateral. Fascia lateral. Terus ini aja ada juga Margo di posteriornya. Margo posterior juga ada fascia posterior sini. Terus yang interose itu yang pokoknya di belakangnya sih ini tadi. Margo interose itu di belakangnya si ininya. Pokoknya di sini tapi di bagian belakangnya. Terus apa lagi ya? Ya, oh ya, incisura ulnaris. Incisura ulnaris itu ada di bagian belakangnya si ini. Di epifisis yang bagian distalnya.
Di bagian belakangnya ini ada namanya incisura. Dia itu kayak buat melekatnya sama si ulnanya tadi. Terus lanjut ke ototnya. Oke. Bentar. Hmm. Oke. Ini kan ada epicondylus dari humerus. Sini. Terus ulna yang ini, radius yang ini. Radius itu pokoknya yang sejajar sama jempol. Ulna yang sama digiti minimi. Terus ini ada musculus supinator itu buat kalau supinator itu kan yang gini. Ya, supinator yang gitu. Terus juga ada ini flexor digitorum profundus. Berarti kan flexor yang memfleksikan. Fleksikan berarti yang gini gitu. Terus digitorum berarti kan jari yang selain digiti minimi sama apa namanya itu polisis jempol. Berarti kan yang tiga ini bisa dilihat kan lurus ini tuh 2 3. Nah, terus juga ada flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus ini kan lurusnya ke jempol. Ada juga ini flexor flexor juga sini. Terus juga ada pronator quadratus. Nah, pronasi berarti kan yang gini. Yang gini supinasi yang gini. Pronator quadratus yang di sini bentuknya agak kotak gitu. Terus ini ada lumbricoides. Ini yang hapus. Ini yang di antara jari 1 2 3 4 pronator lumbricoides. Nah, oke, mungkin mulai dari mana ya? Tak jelasin itunya juga apa sih namanya? Inervasinya. Nah, pronator teres, mulai dari pronator teres. Pronator teres itu di inervasi sama nervus medianus itu di C6 sama C7. Terus juga ada flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis yang mana? Yang ini. Nah, mana ya? Flexor carpi radialis. Nah, ini ada yang brevis. Ada yang juga longus tapi nggak kelihatan di sini. Itu dia itu diinervasi sama nervus medianus juga. Sama juga C6T7. Terus juga ada palmaris longus. Palmaris kan berarti apa ya? Telapak tangan. Nah, dia itu diinervasi sama nervus medianus juga, tapi di yang C7 sama C8 itu maksudnya vertebrenya. Terus ada juga flexor digitorum yang superficialis itu dia itu di inervasi sama nervus medianus C8 sama T1. Mana di flexor digitorum superficialis. Ya, di sini lah. Situ. Terus juga ada juga ini, oh ya, sama ini yang superficial ya. Itu flexor carpi ulnaris, yaitu beda sendiri, dia itu sama nervus ulnaris di C7, C8 sama T1. Flexor carpi ulnaris. Nah, flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris di sebelah sini lah. Ya. Terus di yang profundus itu ada flexor digitorum profundus. Bentar, hapus dulu. Flexor digitorum profundus itu dia di yang mana? Yang ini. Itu dia di inervasi sama nervus medianus C8 sama T1. Itu di oh ya, yang bagian lateral doang ya.
Berarti kan yang bagian, nah yang ini, yang lurusnya itu ke telunjuk sama jari tengah. Tapi kalau yang di jari manis sama kelingking itu, dia itu pakai nervus ulnaris yang C8 sama T1. Terus kalau yang di jempol atau yang polisis, yang flexor pollicis longus, dia itu ini, dia itu diinervasi sama nervus interosseus anterior, cabang nervus medianus C7 sama C8. Terus yang terakhir itu dia di pronator quadratus, yang sini yang kotak itu yaitu juga sama nervus interosseus anterior di cabang nervus medianus C7 sama C8. Sama kayak yang flexor pollicis longus tadi. Terus buat yang eh brachioradialis itu juga sama. Brachioradialis itu yang nah, ini nggak ada. Itu kan yang sini terus ke sini. Nah, pokoknya yang kayak apa ya? Kayak menyeberangi antara eh bra, brachioradialis sama antara brachii sama basa brachii sama ini radius. Oke. Terus extensor carpi radialis longus. Mana extensor carpi radialis longus? Yang ini. Yaitu di inervasi sama nervus radialis yang C6 sama T7 sama kayak namanya. Kan dia radialis, nervus radialis. Oke. Terus kalau extensor carpi radialis yang brevis, dia itu di inervasi sama nervus radialis profundus C7 sama C8. Terus kalau extensor digitorum itu extensor digitorum berarti kan ini nggak kelihatan, harusnya di sini itu. Di sini itu dia itu di inervasi sama nervus interosseus posterior, cabang nervus radialis C7 sama C8. Terus kalau yang extensor digiti miniminya, extensor digiti minimi kan harusnya berarti di sini. Itu dia itu di sama juga kayak yang tadi extensor digitorum, dia itu nervus interosseus posterior C7 sama C8. Terus kalau yang extensor carpi ulnaris yang sini ini kepotong, ini harusnya dia itu di inervasi sama nervus interosseus posterior C7 sama C8 sama kayak digiti minimi tadi. Terus kalau yang anconeus itu yang ini, dia itu di inervasi sama nervus radialis C7 sama C8 juga. Terus kalau yang supinator yang ini, bentar tak hapusnya biar kelihatan. Yang ini dia itu diinervasi sama nervus interosseus posterior C6 sama D7. Terus yang profundus ada kan abduktor pollicis longus, berarti kan dia itu yang terhubung sama jempol atau pollicis. Dia itu diinervasi sama nervus interosseus posterior C7 sama C8. Terus extensor pollicis brevis atau otot extensor jempol yang dia itu pendek atau brevis, itu dia itu di inervasi sama kayak yang pollicis longus, yaitu sama nervus interosseus posterior C7 sama C8 juga. Terus juga extensor pollicis longus, dia juga sama nervus interosseus posterior C7 sama C8. Terus juga extensor insidis, dia juga sama nervus interosseus posterior C7 sama C8. Jadi secara umum itu otot-otot anterior atau yang flexor, dia itu diinervasi sama nervus medianus dan ulnaris. Sedangkan kalau yang otot posterior atau extensor, dia itu diinervasi sama nervus radialis. Cabangnya itu nervus interosseus posterior gitu.
Terus mungkin lanjut ke yang tulangnya ya, yang manus. Ini kan tulang radius, ini ulna. Di sini ada pisiform. Pisiform itu yang ini. Terus juga ada nih lunat. Lunat yang ini yang atas. Terus ada juga scaphoid. Scaphoid itu yang ini, yang di atasnya atau yang di distalnya si radius. Terus ada juga capitatum, terus ada juga trapezium, sebelahnya trapezoid. Terus juga ada hamatum. Nah, ini semua ini tergolong sama karpal. Di atasnya ada metakarpal, metakarpal. Terus ada falanges yang proksimal, falanges proksimal. Terus falanges distal. Sebentar. Falanges distal, 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 distal. Kecuali yang ini. Kalau yang apa namanya polisis ini dia itu tidak punya middle falang. Ini nggak punya dia. Cuma langsung distal. Oke. Terus ke manus. Ini tadi juga udah dijelasin di itunya tadi ya. Di yang gambar yang jadi satu sama ini antebrakii. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama ini. Eh itunya kinesiologinya. Nah, jadi kalau yang ada di antara radius sama ulna itu kan bentuknya kayak gini. Jadi kayak dia itu pipa, terus ada kayak luarannya gitu. Nih luarannya. Luarannya. Jadi kan otomatis dia itu gerakannya cuma bisa gini, kalau nggak gitu gini. Nah, ya gitu. Itu namanya sendi pivot gitu. Atau disebutnya itu juga radio ulnar joint. Jadi kaput dari radialnya itu rotasi di proksimal si ulnanya ini. Terus distal radiusnya yaitu nanti rotasi di distal ulnanya juga. Terus ligamen anular itu kayak apa ya, menjaga agar eh, si radiusnya ini tetap di sendinya ini. Nah, yang ini anular, anular ligamen itu yang ini, tutut tutut, yang inilah anular. Nah, terus yang satunya ada ganglimus atau sendi engsel. Nah, di sendi engsel ini dia itu eh apa ya, disebut juga ganglimus. Nah, dia itu cuma bisa gerakannya itu fleksi sama ekstensi. Terus dia itu terdiri dari dua apa ya, dua join. Nah, yang pertama itu ada humero ulnar. Humero ulnar berarti kan yang gini antara humero sama ulna. Terus juga radio humeral antara radius sama humerus. Terus eh dia, nah ini kan dia kayak engsel gitu, cuma bisa ke sini sama ke sini. Terus kan dia itu kan karena ada oleh karanon, jadinya kayak dia itu nggak apa ya, kayak nggak kelebihan gitu arahnya, ya gitu. Terus di mana ya? Di sini kan juga ada wrist joint, wrist joint. Wrist joint dia itu nanti bisa pronasi sama supinasi. Pronasi itu yang gini, supinasi itu yang gini, pronasi itu yang gini. Oke. Mhm. Kalau buat yang oh ya, radio ulnar, radio ulnar, radio ulnar, dia itu pronatornya ada eh
pronator teres sama pronator quadratus yang bentuknya kotak tadi. Terus ada juga brachioradialis. Terus kalau yang supinatornya itu ada biceps brachii yang di humerus, terus supinator muscle, terus juga ada brachioradialis juga. Terus ya pronator teres itu yang pronator teres itu yang di sekitar sini. Pronator teres itu pokoknya yang gini bentuknya. Terus pronator quadratus itu yang di sini bentuknya kotak tadi. Supinator muscle itu yang sini. Supinator muscle yang supinator muscle itu yang ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.